build konsep gitu kan. Nah, konsep ini kan harus dilihat kita itu punya resort tematik pula gitu kan. Gitu. Nah, problem ini sama ini itu cocok nggak sih? Apa yang bisa diambil, apa yang enggak dari ide itu. Nah, setelah kita dapat itu, kita buat konsep materialnya, konsep sirkulasinya, konsep macam-macamnya gitu. Atau kalau kalian udah expert, saya sih nggak pengen yang kayak tadi, tapi kalau kalian mungkin mampu sampai situ is okay gitu. Jadi langsung nentuin kalau kayak punyanya Evra tadi apa ya, bioklimatis apa gitu. Nah, itu dilihat setelah dapet konsep-konsepnya, buat strategi desain baru lagi yang cocok kesimpulan dari kawinan gambar kawinan dari pakai kawinan dari ini plus ini. Jadi strategi desain plus konsep itu yang baru jadi kesimpulannya strategi desain akhir fixnya mau diapain. Nah, ini baru keluar gitu. Jadi urut-urutannya joglo ini dari mana itu tuh kelihatan gitu idenya. Bahan masaknya itu mau seperti apa, tata landscape-nya itu kelihatan semuanya. Gitu mungkin Jaki gambarannya. Jadi sesimpel ini gitu formattingnya. Jadi yang joglo, jadi yang joglonya itu harus ditambahin di analisis gitu, Pak? Iya, balikin lagi di analisis. Kamu ada nggak sih analisisnya? Jadi antara in sama out itu punya kesinambungan. Jadi nggak black box. Jadi nggak black box. Semua itu cara desain kita itu glass block. Kalau black box ini BIM salah BIM nih. Salah BIM, nggak punya reason, nggak punya alasan gitu. Tahu-tahu ada joglo apa karena butuh identitas gitu. Terus analisisnya ada nggak ada loh. Jangan-jangan nggak perlu identitas, jangan-jangan nggak perlu joglo, jangan-jangan kan gitu. Nah, untuk menguatkan itu harus ada di analisis gitu. Itu namanya teknik glass block gitu. Jadi kita nggak pakai teknik black box. Kalau black box ini itu nanti kalau kamu udah jadi arsitek terkenal, Zaki, arsitek Zaki ST MSc IAI, nah itu boleh pakai black box besok Zaki. Karena aku yakin kamu udah expert gitu. Jadi sebenarnya black box ini sebenarnya metode glass block yang udah ada di kepala. Gitu ya Jaki. Iya, Pak. Jadi ini harus ngubah di analisis lagi gitu, Pak? Apa gimana? Nambahin. Oh iya, Pak. Nambahin, nggak ngerubah, nambahin. Kalau kamu mau ada kayak gini nih, gitu, tambahin. Makanya kemarin kalau prosesnya desain itu, Jaki, itu ada proses iterasi, bolak-balik dan revisi. Revisi itu bukan revisi dalam artian filenya revisi 1, revisi 2 gitu, enggak, tapi itu melihat apa yang udah kita tampilin di sini itu sama nggak sih ada di sini gitu, sesuai dengan goal yang kita mauin nggak sih dari awal gitu. Kalau enggak berarti harus ada yang diupdate gitu. Jadi nggak bisa arsitektur itu maju terus gitu, udah tuh, nanti banyak miss-nya kalau maju terus tanpa ngelihat ke belakang hasil analisisnya gitu. Jadi selalu dibolak-balikin gitu. Gitu thinkingnya Zaki, design thinkingnya. Gimana Zaki? Iya, paham, Pak. Paham ya? Ya. Oke. Perbaiki. Iya, Pak. Oke teman-teman. Nah tadi itu ada beberapa yang lainnya sih ya so-so lah, mirip. So mirip gitu. Nah, Lanang ada yang mau tambahin, Nang?
Belum ada sih, Pak. Ya, ditambahin tuh nanam apa gitu. Zaki langsung keluar. Biasanya langsung Apa, Pak? Kirain PC, tadi Pak. kok live. Ya. Pinang. Biasanya langsung nanya di grup anak-anak, Pak. Oke. Teman-teman tadi ini tuh kalau saya kemarin ngomong kan ini adalah proses paling mahal kita berarsitektur tuh. Proses konseptual itu adalah proses mahal karena kita dibayar itu untuk ini gitu. Untuk ide gitu kan, kita jualan ide gitu kan. Kita jualan ide, makanya ini ada proses termahalnya gitu. Jadi kenapa ini jadi proses yang harus kita bolak-balik untuk melihat apakah ide kita itu tuh bener-bener spesial gak sih gitu. Ide kita tuh spesial apa enggak gitu. Jadi jangan apa ya namanya, jangan ngerasa keberatan diri sendiri itu untuk kira-kira ini kalau nggak ide aku nggak masuk nih gitu, ide aku nih nggak spesial itu tuh untuk ganti gitu. Karena itu habit nanti di saat pekerjaan. Kalian harus punya standar. Saya ngomong kalian tuh harus punya standar terhadap desain kalian sendiri gitu. Baik standar dari ide sampai standar eksekusi desain nanti gitu. Nah, jadi kalau ini kebiasaan nanti yang penting gitu, terus lepas antara analisis, data, eksekusi desain, itu jadi kebiasaan nanti. Jadi kita jadi arsitek itu nggak punya alasan yang kuat untuk menciptakan sesuatu, untuk meng-create ide gitu. Jadi biasain itu. Terus kenapa saya ngomongnya selalu based on problem, karena itu basic dasar. Nanti kalau kalian udah profesional, kalian boleh mulai dari mana aja gitu. Tapi kita harus tahu gimana caranya menyelesaikan masalah di dalam arsitektur untuk sesuatu yang kita build jadi kreatif, secara visual kreatif, secara landscape kreatif, secara kenyamanan kreatif, ekonomi kreatif, sosial kreatif juga gitu. Nah, itu mau nggak mau kalian harus merevisi. mau nggak mau kalian harus merevisi apa yang kalian buat gitu, karena menurut saya dari standar apa yang saya ketahui tentang ya, part ini itu rasanya kalian tuh masih mentah banget gitu, masih mentah. Coba develop konsep-konsep yang unik gitu. Punyanya Nabila itu sebenarnya udah unik, tapi dia tersesat di tengah jalan. Punya Nabila itu dia tuh udah nemuin konsep namanya height. Itu konsep menarik, dia udah nurunin ada beberapa part. Itu udah konsep, tapi dia tersesat lagi ngeluarin konsep arsitektur apa tadi? Tropis ya, Bill? Iya Pak, tropis, green sama modern. Nah, itu dia tersesat di situ. Sebenarnya nggak usah sampai situ, sampai height-nya itu aja udah lengkap, udah bagus gitu. Jadi dengan konsep height, terus dia mengeksplorasi height di di tata landscape-nya, bangunannya, parameter height itu masukin ke materialnya, nuansanya height. Itu udah selesai. Tanpa harus ngomongin arsitektur tropis, arsitektur apa lagi tadi? Ya itu tadi gitu. Itu tuh nggak usah sampai situ gitu. Jadi kamu tuh udah nelurin height itu tuh udah bagus, udah keren gitu, tuh udah unik gitu. Kamu udah bisa ngeliat literasimu itu tuh panjang gitu tadi cerita sampai psikologi gitu. Tapi psikologinya itu jangan diambil bentuknya harusnya, tapi diambil maknanya. Gimana height itu secara psikologi. Jadi gimana sih kalau orang itu bersembunyi? Itu bersembunyi kan banyak ya, bersembunyi dari kegiatan, bersembunyi dari pacar, bersembunyi dari suami gitu kan. Bersembunyi dari masalah gitu. Nah, itu diaplikasin terhadap ruang, terhadap keamanan, itu as a simple kayak gitu doang gitu. Sebenarnya gitu. Nah, Nabila itu sebenarnya udah nemuin gitu. Nah mungkin mikirnya kayak gitulah gitu. Jadi nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang terlalu apa gitu. Tapi temuin problem dasarnya